Tahun 1996, OOTY. Gozan yang merupakan putra dari Ramalingan, yang merupakan seorang single father yang membesarkan sendiri putranya. Merupakan seseorang yang sangat protektif yang tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Namun Gozan ternyata merasa kesal atas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Hingga ia iri melihat Rajiv, seorang anak laki-laki yang dilatih secara baik oleh ayahnya untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan tak segan-segan ayahnya yang merupakan pensiunan polisi IPS memberikan hukuman untuk kesalahan yang dilakukan oleh Rajiv. Hal itu menarik perhatian Gozan hingga secara diam-diam ia mengambil salah satu rubik yang ada di depan rumah Rajiv dan mempelajarinya bagaimana membuat bagian yang sama dalam waktu yang cepat, lebih cepat daripada Rajiv. Saat keesokan harinya, ketika ia mengembalikan rubik tersebut, ia malah diajak bermain bahkan bertanding bersama dengan Rajiv untuk menyusun rubik yang ada di sana. Permainan pun dimulai, dan Paman Pari yang merupakan ayah Rajiv menjanjikan sebatang coklat sebagai hadiah untuk pemenangnya. Rajiv menyelesaikan 53 detik, waktu tercepat sepanjang latihannya. Namun ternyata masih kurang cepat dari Gozan yang membutuhkan waktu 45 detik untuk menyusunnya. Bahkan Paman Pari mengajak Gozan untuk berlatih bersama dengan dirinya. Ia ingin mempunyai keinginan untuk melatih mereka menguasai teknik-teknik menjadi anggota polisi dengan analisa yang baik dan juga masuk akal. Bahkan mereka pun dilatih untuk menjaga diri mulai dari bela diri dan juga menembak. இன்னைக்கு photographic memory test இங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். போலீஸ் அவர் மஃப்டில இருக்கிற போலீஸ். Gozan dan Rajiv bermain catur bersama, namun kali ini Rajiv memenangkan permainan ini. Dan tiba-tiba ayahnya memanggilnya dengan cepat, kemudian Rajiv menghampiri Paman Pari. Tapi tak berapa lama ia berteriak memanggil Gozan. Mendengar jeritan sahabatnya, ia terkejut ketika melihat darah menggenang di area leher dan di belakang Paman Pari. Rajiv menangis sedih karena kehilangan ayahnya. Gozan melihat sebuah jeep menjauh dari rumah Paman Pari. Tak lama polisi pun datang memeriksa semuanya. Gozan dan Rajiv pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Paman Pari. Tak lama Ramalingan datang dan memberikan keterangan kepada polisi di sana kalau putranya tidak bersalah dan meminta izin kepada polisi tersebut untuk membawanya pergi dari kantor polisi itu. Inspektur polisi tersebut pun mengizinkan, tapi Gozan diminta bisa datang untuk memberikan keterangan saat polisi memintanya. Ramalingan pun menyetujuinya dan membawa Gozan menjauh dari kantor polisi tersebut dan meninggalkan Rajiv seorang diri. Tahun 2021 di Singapura, Little India. Gozan yang tumbuh menjadi pemuda tampan tetap membantu ayahnya. Kali ini mereka mengolah sebuah toko kebutuhan sehari-hari yang diberi nama Gozan Market. Di tempat itu adalah suatu tempat yang berisikan komunitas Tamil yang tinggal di daerah tersebut. Beberapa warga Tamil pun melakukan demo di depan kantor tempat mereka bekerja. Mereka menuntut perusahaan bisa mengembalikan paspor yang mereka tahan. Padahal masa kerja mereka sebagian besar akan habis 1 minggu ke depan. Maka tanpa diketahui ayahnya, Gozan bersama dengan Babu merencanakan sesuatu yang besar untuk bisa menolong warga sekitar. Gozan yang menyelinap ke dalam gedung kantor dan melumpuhkan beberapa penjaga di sana, sedangkan Babu yang diberi tugas untuk mengintai keamanan yang ada di dekat kantor tersebut. Gozan berhasil menyelinap masuk dan mengambil semua paspor warga Tamil yang ditahan perusahaan dan memberikannya kepada mereka. Rajiv yang memiliki tugas di Singapura juga mendatangi Singapura melalui jalur udara. Di bandara, ia bahkan sempat berbicara dengan wanita yang menurutnya menarik, bahkan ia memberanikan diri untuk mengajaknya makan malam berdua. Gozan yang sudah mencintai Asvita ingin mengatakan semua perasaannya. Namun saat berbicara pada Babu, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi dari sebuah agen gas yang ada di dekat tempat tinggalnya. Union Gas Agency itu membuat kepanikan warga yang ada di sana. Gozan berlari dan melihat beberapa korban yang ia kenal, bahkan sangat ia kenal. Ia merasa sangat sedih kehilangan 11 teman-temannya yang bekerja di sana. Padahal beberapa dari mereka berencana untuk kembali ke India setelah mendapatkan paspor mereka kembali.
Ledakan itu pun menjadi berita hangat di televisi. Namun di sana menyebutkan pemilik perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar 10.000 US dollar dan menurut Kozan angka itu tidak sebanding dengan biaya hidup mereka di sini. Kozan menghentikan kendaraannya di depan kejadian peledakan tadi. Ia merasa kesal karena mayat seekor anjing tidak dibawa oleh petugas. Namun seorang pedagang yang ada di dekatnya mengatakan kalau anjing tersebut baru saja mati karena 1 jam yang lalu ia dalam keadaan baik-baik saja. Kozan mendekati tubuh anjing yang mengeluarkan busa di mulutnya tersebut. Kemudian ia memeriksa semuanya hingga ia mengetahui kalau anjing tersebut memakan sesuatu yang terkena cairan asam dan dari itu ia tahu peledakan ini dilakukan dengan sengaja, bukan ketidaksengajaan karena asam tersebut dicampurkan dengan cat lukis yang ada di dinding area agen gas tersebut. Babu mengatakan bahwa James yang melukis di area ini, maka dengan cepat ia langsung mencari James. Melihat Kozan, James ketakutan, tapi dengan cepat Kozan pun mengejarnya. Setelah mendapatkannya, ia menekan James untuk mengatakan dalang dari ini semua. James mengatakan ia diminta seseorang untuk melakukan ini dengan imbalan 10.000 US dollar. Tapi ia sama sekali tidak mengetahui nama si penelpon, bahkan bayarannya pun diletakkan di kotak sampah. Kozan melaporkan kepada Aswari Morty yang merupakan inspektur di sini. Aswari Morty mengatakan kecurigaannya kepada Kozan dan mengatakan kalau besok Menteri Luar Negeri akan datang ke Singapura dan direncanakan akan mendatangi tempat peledakan itu. Arudanti Mohan pun baru saja tiba di bandara dan langsung mendapatkan penjagaan ketat dari Interpol yang bertugas. Semuanya memperketat penjagaan hingga pengawal menonaktifkan signal menteri agar tidak terlacak oleh para pejabat yang ingin kematiannya. Arudanti pun mendatangi perkumpulan Tamil dan mengucapkan bela sungkawanya kepada 11 orang yang telah menjadi korban di dalamnya. Sementara Rajiv telah menyadap alat bantu jantung menteri. Hingga saat menteri berbicara, ia merasa sesak napas dan keringat memenuhi area wajahnya. Melihat sesuatu yang tidak beres, Kozan langsung mengambil sebuah senjata dan menembakkannya ke dada sebelah kiri menteri hingga menteri pun jatuh dan Kozan sendiri ditahan oleh kepolisian setempat. Kozan dibawa ke kantor polisi dan dimintai mengaku bahwa ia adalah anggota teroris. Tapi dengan tenang ia mengatakan bahwa ia bukan pelakunya. Bahkan ia menembak menteri itu untuk menolongnya. Hal itu membuat komisaris menjadi marah dan menekannya terus dengan menggunakan arus listrik yang kuat. Tapi tak lama dokter yang menangani menteri menelpon komisaris dan menjelaskan kalau menteri telah membaik. Dan menjelaskan kalau penembakan itu malah menolong menteri karena seseorang mencoba meretas alat pacu jantung yang terpasang di tubuh menteri setahun yang lalu. Mendengar hal itu, komisaris meminta maaf kepada Kozan dan meminta bantuan Kozan untuk mengetahui pelakunya berada di mana. Kozan menjelaskan dengan analisa yang mudah diterima oleh para polisi yang ada di sana, hingga mereka langsung membentuk pasukan untuk menjemput Rajiv pelaku dari kejahatan ini semua. Rajiv yang tahu usahanya gagal dan akan dijemput paksa oleh petugas meminta timnya untuk melakukan rencana B. Tapi sebelum Rajiv meninggalkan tempat itu, ia mendapatkan informasi kalau Kozan yang telah menggagalkan aksinya. Rajiv yang telah menemukan toko Kozan mencari tahu tentang Kozan dan memberanikan diri untuk menemuinya. Dengan memancing menggunakan sebatang coklat yang biasa mereka dapatkan apabila mereka memenangkan sebuah kasus dari Paman Pari. Kozan meminta maaf karena telah meninggalkan Rajiv seorang diri di kantor polisi 25 tahun yang lalu. Pada kesempatan itu Rajiv menceritakan bahwa ia sendirilah yang telah menghabisi ayahnya, yang mengetahui kejahatannya membobol ATM karena menemukan uang hasil curiannya di lemari mereka. Ayahnya menjadi sangat marah, bukannya bangga. Pari mencoba menjelaskan kalau yang dilakukan oleh Rajiv adalah kriminal dan merupakan suatu kejahatan. Bahkan Pari berniat untuk melaporkan putranya sendiri ke kantor polisi, namun Rajiv menolaknya dan terus memohon untuk tidak melakukan itu hingga ia tidak mengendalikan emosinya. Ia menarik belati yang terpasang di dinding dan langsung menikam ayahnya hingga ayahnya tewas. Kemudian ia menghilangkan semua barang bukti dan membuat drama seolah-olah pelakunya berasal dari luar. Kozan meminta Rajiv untuk menyerahkan diri ke polisi karena telah menghabisi 11 orang yang tidak bersalah sama sekali. Tapi bukannya merasa bersalah, ia malah menantang Kozan dan mengatakan ia akan menghancurkan semua orang yang Kozan sayangi sebelum ia meninggalkan Singapura dan ia akan menghabisi mereka semua. Berita kegagalan penyerangan itu pun terdengar oleh penguasa Beijing dan pemilik perusahaan di sana meminta pembunuh bayarannya yang menyamar menjadi koki bernama Bonti untuk menghabisi Rajiv sesuai dengan perjanjian mereka.
Sementara Kozan yang mulai merencanakan untuk menyelamatkan 230 orang yang tinggal di komunitas Tamil, Kozan merencanakan untuk melakukan pertunangan dengan Asvita. Hingga semua orang tidak menyangka kalau mereka berada di dalam bahaya. Tapi Rajiv malah menangkap Pinky dan akan menghabisinya dengan kejam. Pinky மட்டும் அவளை சுத்தி 5 மீட்டருக்கு. Mendengar hal itu, Kozan menelanjangi semua kebenaran yang ditutupi dari perusahaan Beijing yang menyewanya. Ia mengatakan tentang Anissa yang tengah hamil adalah istri dari Rajiv yang dibuat seolah-olah mereka tidak mengenal. Kozan yang sebelumnya pernah menemui Anissa di kamar hotel mulai mengetahui masa lalu Anissa dan Rajiv yang terbiasa berbuat kejahatan, hingga mereka memutuskan misi dari penguasa Beijing adalah misi terakhir mereka. Rajiv yang mengetahui Anissa bersama dengan Kozan membatalkan niatnya untuk menghabisi Pinky, membuat mereka pun melakukan penukaran Pinky dengan Anissa. Kozan meminta Rajiv menyerahkan diri pada polisi dan ia akan menjamin keselamatan Anissa sampai ke India. Rajiv pun menyetujuinya dan berjanji pada Anissa mereka tidak akan lagi berbuat kejahatan. Bonti yang mengikuti pergerakan Rajiv merasa kecewa karena Rajiv menyerahkan diri ke kantor polisi. Bonti pun melaporkan kepada atasannya. Anissa yang telah mendapatkan tiket penerbangan langsung diantar ke bandara oleh Kozan. Namun ia tidak menyangka bahwa dirinya akan tewas di tangan Bonti saat ia berada di toilet. Rajiv yang telah menjalani kehidupan barunya di penjara Changi terkejut bercampur marah ketika melihat berita kematian Anissa. Ia mengira kalau Kozan tidak menepati janjinya. Ia pun memakan beberapa udang yang ada di meja untuk membuat alerginya kambuh. Pihak penjara pun membawa Rajiv ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, ia memberontak dan menghabisi semua penjaga. Kemudian ia menuju sebuah rumah sakit dan langsung menghubungi pembunuh bayarannya untuk menghabisi Kozan. Di tengah perjalanan, Babu memberitahu Kozan kalau Anissa telah tewas di bandara. Saat mereka tengah membicarakan kematian Anissa, tiba-tiba mereka diserang oleh 2 pengendara motor. Kozan mencoba menelpon Ganesha dan meminta membawa ayahnya ke bandara. Ganesha pun menurutinya dan Kozan juga berhasil mengatasi pembunuh bayaran tersebut. Ganesha yang menjemput Ramalingan melihat 8 orang bertopeng dan bersenjata api mendekati toko mereka. Kozan meminta Ganesha menumpahkan cat glow on the dark. Ganesha pun menurutinya. Setelah menuangnya, ia meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan pintu belakang dan segera menuju bandara. Namun, 8 orang bertopeng yang merupakan suruhan dari Rajiv melaporkan kalau Ramalingam sudah tidak ada di toko tersebut. Kemudian, Rajiv meminta mereka untuk menculik anak-anak di perkampungan tersebut. Mereka pun menurutinya dan membawa mereka semua menjauh dari tempat tinggal mereka. Rajiv langsung mengancam semua orang tua yang kehilangan anak perempuan mereka. Ia juga mengatakan kalau semua ini karena Kozan yang telah menghabisi istrinya dengan sangat kejam. Dan Ramalingan malah meninggalkan tempat ini untuk kepentingannya sendiri. Kozan mencoba mencari tahu penyebab kematian Anissa hingga ia menemukan bukti kalau Anissa tewas di tangan Bonti, seorang pembunuh bayaran yang diutus dari Beijing untuk menghancurkan Kozan dengan bayaran 8 juta Beijing. Karena perjanjian mereka, bila Rajiv gagal menjalankan misi maka ia akan dihabisi. Semua penduduk di tempat tinggal Kozan memutuskan untuk meminta Ramalingam kembali. Geta yang merupakan istri Ganesha pun menceritakan apa yang terjadi di tempat tinggal mereka. Hingga Ganesha akhirnya memutuskan untuk memutar balik dengan cara menipu Ramalingam. Kozan yang terus menghubungi Ganesh merasa sesuatu yang salah ketika Ganesha tidak mengaktifkan handphonenya. Sesampainya di tempat tinggalnya, Rajiv memberikan sebuah senjata dan meminta orang-orang di sana untuk menghabisi Ramalingam. Namun tak satu pun dari mereka berani melakukannya karena selama 25 tahun mereka bersama dan sudah sama-sama menganggap satu sama lain adalah keluarga. Hingga Pinky menelpon dan mengabari pada Kozan tentang apa yang terjadi di tempat tinggal mereka. Kozan pun meminta Pinky untuk mematikan saklar lampu yang ada di gardu listrik dan memintanya mengikuti cairan hijau yang membentuk gambar ban. Pinky pun melaporkan kalau jejak ban tersebut menuju ke Serangoon Road. Kozan telah mendapati tempat para penculik itu menahan semua anak perempuan. Menggunakan senjata api, ia menghabisi semua penculik dan membawa anak-anak tersebut keluar dari ruangan itu. Rajiv yang melihat misinya gagal mencoba menelpon ayah Kozan dan meminta mengakhiri hidupnya dengan meminum racun tikus yang ada di rak penjualannya. Karena dengan kematiannya ia bisa membebaskan anak-anak yang ia culik. Ramalingam menurutinya dan menenggak racun tersebut.
Tak lama Kozan datang menggunakan mobil dan membawa anak-anak kembali. Semua orang tua menyambut bahagia kehadiran mereka. Kozan langsung mendekati ayahnya, tapi ia terkejut karena tiba-tiba hidung ayahnya mengeluarkan darah. Ia mengakui kalau telah menenggak racun seperti perintah Rajiv. Ambulans yang ia panggil pun tiba, tapi Ramalingam tidak bisa lagi bertahan hingga ia tewas di sana. Melihat Kozan bersedih, Rajiv merasa senang dan menantangnya untuk menemuinya yang berada di menara kota lantai 54. Tapi bukan melalui pintu, Kozan datang menggunakan kran. Ia menghancurkan semua kaca yang ada di lantai 54 itu dan langsung menghadapi Rajiv. Mereka saling melukai dan saling menyerang hingga satu kesempatan Rajiv terpental dan Kozan masih bisa memegang kaki Kozan. Di sana ia menjelaskan kalau ia bukanlah pembunuh Anissa, karena pembunuh Anissa adalah bounty suruhan dari pihak Beijing Cina. Mendengar hal itu, Rajiv meminta Kozan untuk menolong dirinya. Tapi Kozan tidak bisa mengendalikan dirinya dan ia merasa marah karena Rajiv telah menghabisi orang-orang yang tidak bersalah kepada hidup Rajiv. Kozan pun melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Rajiv terjatuh dan film pun selesai.